Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan salah seorang petani yang mengalami pelepah mengering. Karena bahwa pelepah yang mengering bahkan sampai ke songgonya. Songgo itu adalah pelepah yang menopang buah terakhir. Misalnya kayak gini, ini menopang buahnya itu berapa. Kalau seandainya buah terakhir itu ditopang pelepahnya sampai kering, berarti tanah kita itu mengalami permasalahan yang sangat pelik. Ada beberapa hal yang menyebabkan pelepah kita itu mengering dengan sangat fatal, bahkan sampai ke songgonya. Yang pertama, pastikan bahwa daerah Anda itu tidak terendam. Kalau terendam ataupun tergenang, maka jelas bahwa itu adalah salah satu faktor penyebab pelepah mengering dengan sangat keras sampai ke daerah songgonya. Karena kekurangan nitrogen, tidak bisa pernafasan, sehingga menyebabkan dia mengering total di daerah songgonya. Ya, hal ini tidak lain permasalahan, cara menyelesaikan adalah dengan cara sistem pemaritan atau pengeringan, apakah dengan sistem parit ataukah dengan tapak timbun, sehingga jangan sampai memang daerah perakaran itu memang tergenang oleh air itu sendiri. Sehingga kemungkinan yang pertama adalah daerahnya adalah tergenang sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Pendi, kalau mengering sebenarnya ternyata dia adalah mineral dan tidak pernah banjir, maka faktornya adalah usianya berapa. Kalau seandainya usianya semakin tua, kok dulunya bagus kok tua, pengeringan bisa disebabkan karena kekurangan air itu sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada daerah pasiran, sehingga memang sebuah hal yang sangat mutlak sekali ketika lahan dengan kadar pasir yang terlalu tinggi, maka penggunaan bahan organik kita bisa bayangkan. Kita sebagai contoh, daerah pasiran dengan kemampuan menahan air dan unsur hara yang rendah itu sendiri, begitu dia dicampur dengan adanya bahan organik, dalam hal ini misalnya janjangan kosong, maka kemampuan organik sendiri untuk menahan air sendiri itu sangat kuat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan penurunan semakin rendahnya infiltrasi, artinya bahwa semakin meningkatkan kemampuan lahan sendiri dalam menyimpan air itu sendiri. Jangan sampai bahwa lahan yang sudah berpasir tidak mampu menyimpan air. Lah, hal inilah sering menyebabkan pengeringan bahkan sampai ke songgo untuk lahan-lahan daerah yang memiliki kadar pasir yang cukup tinggi. Maka penggunaan bahan organik ini adalah selain untuk memberikan kemampuan tanah untuk menggenggam air, namun juga bahwa bahan organik ini juga akan membantu penambahan KT atau kapasitas tukar KT, atau akan meningkatkan efisiensi dalam pemupukan tanaman kelapa sawit. Karena bahwa bahan organik ini juga akan memberikan kapasitas tukar KT organik yang memiliki angka yang cukup besar. Artinya bahwa ketika pupuk yang diberikan pada lahannya itu memang misalnya kekurangan magnesium, kemudian adanya bahan organik ini, magnesiumnya dalam bentuk Mg2+ nya bisa terikat oleh KTK dari bahan organik itu sendiri. Sehingga memang lahan tergenang ini kita lihat dulu daerahnya itu apa. Kalau tergenang jelas dia mungkin faktor genangan. Kemudian yang kedua adalah apakah dia memang lahannya berpasir. Nah, yang ketiga, ketika tidak tergenang atau berpasir, maka faktor selanjutnya adalah faktor pembatas lainnya. Faktor pembatas lainnya adalah misalnya apakah dia dekat sama laut sebagai adanya cengkeraman garam, atau faktor lainnya yang memiliki kadar asam yang terlalu tinggi. Maka ketika kita ngomongin daerah yang daerah yang tanaman kelapa sawit yang memiliki pelepah kering yang cukup signifikan, maka kita lihat dulu permasalahannya itu di mana. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pelepahnya kering gara-gara misalnya terlalu asam. Terlalu asam gimana? Faktor pembatasnya adalah lahannya tergenang. Sehingga ketika mohon maaf sebelumnya kepada para petani yang mau curhat kepada Pendi, ketika Pak Pendi saya lahannya mengering, saya selalu menanyakan lahannya di mana, apakah gambut, apakah mineral, tergenang atau tidak. Misalnya dia terlalu asam sendiri, misalnya di gambut, berapa dosis dolomitnya. Sehingga hal ini perlu dievaluasi. Karena bahwa di dalam budidaya kelapa sawit itu sendiri adalah bagaimana mengurangi faktor pembatasnya. Titik, nggak ada yang lainnya gitu. Faktor pembatasnya. Kalau memang dia pemupukan oke Pak Pendi, semuanya oke dan sebagainya, kita lihat bagaimana habitat dari tanaman kelapa sawit itu sendiri, apakah sudah terpenuhi secara kebutuhannya atau belum. Kalau itu belum terpenuhi, maka segera penuhinya untuk bisa menghasilkan produksi yang wow. Karena selain pemupukan yang rutin, tapi ada juga faktor lingkungan lainnya yang menyebabkan pertumbuhan kelapa sawit itu akan menjadi bagus. Sebagai contoh yang di samping saya, dan ini memang di tahun tanam 2016 BJR sudah sampai 13-14.
dengan menggunakan pemupukan yang double ya, artinya bahwa kita menggunakan, karena lahannya ada sedikit berpasir, kita menggunakan janjangan kosong yang dimix dengan dengan pupuk kimia. Hasilnya luar biasa. Tonasenya pada bulan ini saja itu udah melimpah ruah seperti ini, padahal yang lain trek dan sebagainya. Karena apa? Karena bahwa salah satu penyebab faktor trek yang ada di konten sebelumnya adalah kita ngomongin airnya, air terhadap air yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit di saat pembungaan itu seperti apa. Kalau tidak tersedia di saat pembungaan ya jangan berharap banyak. Karena bahwa ketika pembungaan pembentukan bunga jantan ataupun bunga jantan atau bunga betinanya itu sangat ditentukan oleh ketersediaan air di dalam perakaran tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merahnya yang ingin saya sampaikan kepada para petani dan para planter semuanya. Ketika pelepah mengering dengan sangat sampai signifikan sampai ke songgonya, berarti ada sesuatu yang tidak tepat di dalam lahan kita. Apakah itu dia tergenang? Kalau tergenang maka selesaikan masalah genangannya. Yang kedua, jika memang tidak tergenang maka faktor lahannya. Kalau seandainya dulunya bagus, produksinya bagus, kita cek tanahnya, apakah kadar pasirnya itu ada. Sebagai contoh, ambil sedikit dibasahi, kemudian dirasakan. Jika memang kasar-kasar itu terasa besar, banyak, maka kemungkinannya adalah kadar pasir yang terlalu tinggi. Ketika kadar pasir terlalu tinggi, maka cara satu-satunya yang terbaik adalah penggunaan bahan organik yang banyak. Janjangan kosong, ataupun yang lain, atau pupuk kotoran ayam, kandang sapi, mungkin yang lainnya silakan saja digunakan. Dan yang terakhir, ketika faktor pembatasnya lain-lain tidak tergenang, bahan organik sudah masuk, mungkin faktor lain-lainnya apakah sudah terlalu asam atau kan faktor yang lainnya. Makanya pada hari ini yang berbahagia ini, para petani dan para planter semuanya, jangan kita bertanam kelapa sawit tidak boleh mencoba-coba sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak sekali orang berpendapat sekali lagi, wah harus dipupuk pakai garam dapo, karo garam krosok 5 kilo, penggunaan dolomit 10 kilo dan sebagainya. Kita pahami bahwa kebutuhan tanaman kelapa sawit tidak segitu-gitunya gitu. Ada rekomendasinya. Sesadar saya, dan memang kalau ada waktu bagi Pendi sendiri untuk menjawab para petani semuanya, Pak Pendi saya minta tabelnya, tak kasih tabelnya. Sehingga memang ada panduan untuk pemupukan itu sendiri, apalagi di saat pupuk mahal seperti ini. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memendekap kita dengan kesehatan dan menyelimuti kita dengan kebahagiaan dan memberikan jalan rezeki yang halal tanpa disangka-sangka. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.